Halo, saya Anton. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi mendalam soal satu misteri yang bikin banyak orang penasaran. Kenapa sih total Bitcoin cuma 21 juta? Kenapa bukan 50 juta dan bukan 100 juta? Ini sangat menarik. Semua orang bilang maksimal Bitcoin cuma 21 juta dan nggak bisa lebih. Sangat meyakinkan. Tapi kalau dikejar, buktinya apa? Gak ada yang bisa jawab dengan gamblang. Gak ada yang bisa buktikan. Paling-paling akhirnya bilang, ya nanti aja kita lihat benar atau enggak. Saya akan ajak kalian untuk sedikit berhitung, dan kalian sendiri nanti yang akan membuktikan bahwa memang benar jumlah Bitcoin maksimal 21 juta. Kalian yang buktikan, bukan saya. Gimana? Siap nggak, bro? Siapin kertas, pulpen, kalkulator, dan kopi atau teh kalian karena ini bakal jadi pembahasan yang lumayan panjang. Saya janji di akhir video ini kalian bakal lebih ngerti dunia Bitcoin daripada kebanyakan orang. Jangan beli Bitcoin cuma karena ikut-ikutan dan nggak tahu alasan memilih Bitcoin. Tonton video ini sampai habis. Dan kalian akan semakin yakin bahwa investasi di Bitcoin adalah pilihan paling tepat. Misteri 21 juta. Kita mulai dulu dari fakta. Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2009. Satoshi bikin Bitcoin sebagai mata uang digital yang langka, mirip emas. Tapi pertanyaannya, kenapa langka itu dibatasi di angka 21 juta? Kenapa nggak angka lain? Apa ini cuma angka random? Apa ini angka keberuntungan Satoshi? Alasan apa sehingga angka 21 juta ini dipakai? Oke, mari kita mundur ke awal sejarah teknis block reward. Bitcoin bekerja dengan sistem block reward. Artinya, setiap kali ada blok baru yang berhasil ditambang, penambang dapat hadiah Bitcoin. Awalnya, satu blok bernilai 50 Bitcoin. Artinya setiap kali berhasil menambang satu blok, maka akan mendapat reward 50 Bitcoin. Nah, ingat-ingat ini ya, yang ditambang itu blok, bukan Bitcoin. Kalau berhasil menambang satu blok, baru dapat hadiah Bitcoin. Di awal penambangan dulu hadiahnya 50 Bitcoin. Sekarang kalkulatornya mulai kita pakai, bro. Kita mulai berhitung. Ingat, yang akan membuktikan 21 juta Bitcoin nanti bukan saya, tapi kamu sendiri, bro. Kopi atau tehnya boleh diminum dulu, nanti keburu dingin. Udah minumnya. Sekarang ambil kalkulator. Dengar baik-baik ya. Untuk menambang satu blok dibutuhkan waktu rata-rata 10 menit. Jadi, tiap 10 menit dihasilkan satu blok. Pertanyaan, berapa blok akan dihasilkan dalam 1 jam? Ayo hitung. Kalau ini mungkin nggak perlu kalkulator. Sudah? Jawabannya, berapa blok? Ya, betul sekali, 6 blok. Pertanyaan berikutnya, berapa blok yang dihasilkan dalam satu hari? Jawabannya adalah 144 blok, yaitu 6 blok dikali 24 jam. Nggak susah kan, bro? Lanjut. Kalau setahun, berapa jumlah blok yang dihasilkan? Ayo saya kasih waktu 10 detik. Yang jawab, 52.560 blok. Bener banget. Kamu lulus untuk maju ke tahap pembuktian berikutnya. Yang masih salah? Ayo cari tahu setahun itu ada berapa hari? Jawaban tadi didapat dari 144 blok yang dihasilkan dalam sehari dikali 365 jumlah hari dalam setahun. Jelas ya, bro? Bisa lanjut? Tadi saya katakan untuk setiap blok akan mendapat reward 50 Bitcoin. Berarti, dalam setahun jumlah Bitcoin yang dihasilkan adalah 52.560 blok dikali 50 Bitcoin, sama dengan 2.628.000 atau sekitar 2,6 juta Bitcoin. Penonton yang ikut ngitung dan kritis pasti nanya, Pak Anton, hitungan Bapak kayaknya salah. Kalau setahun 2,6 juta Bitcoin, berarti 8 tahun aja udah mencapai 21 juta.
Padahal umur Bitcoin kan udah jauh lebih lama dari 8 tahun. Berarti jumlah Bitcoin lebih dari 21 juta. Setuju, hitungan itu memang nggak berlaku selamanya. Karena setiap 210.000 blok sekitar 4 tahun, hadiah itu dipotong separuh, ini yang disebut halving. Jadi setelah 210.000 blok, hadiah per blok sudah bukan 50 Bitcoin, tapi cuma 25 Bitcoin. Halving atau pemotongan reward jadi setengahnya ini diulang terus setiap 210.000 blok atau sekitar 4 tahun. Jadi penambang Bitcoin gajinya dipotong setengahnya tiap 4 tahun. Pak Anton, itu nggak manusiawi. Pekerja tambang emas aja, seperti juga karyawan pada umumnya, tiap tahun gajinya naik. Ini kok malah turun? Benar, sekilas memang tidak manusiawi. Ini karena kita sudah terbiasa dengan uang fiat, dolar, rupiah, yen, dan lain-lain, yang bisa dicetak tanpa ada batasan yang jelas. Saya yang sudah pensiun masih ingat betul, gaji pertama saya sebagai karyawan tetap adalah Rp225.000 per bulan, dan naik terus tiap tahun sampai akhirnya mencapai angka jutaan. Seandainya gaji pertama itu disimpan, dan baru sekarang saya belanjakan, maka itu cuma cukup buat beli beras sebanyak 15 kilogram. Apakah itu nilai yang manusiawi untuk pekerjaan selama 1 bulan? Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Cukup direnungkan saja. Sekarang kita kembali ke angka 21 juta. Angka misterius yang segera akan kamu buktikan kebenarannya. Ingat ya, yang akan membuktikan kamu sendiri bro, bukan saya. Hitungan matematika menuju 21 juta. Kita masuk matematika dikit ya. Mari kita hitung bersama jumlah Bitcoin untuk setiap 210.000 blok. Ini kita lakukan karena setiap 210.000 blok, reward Bitcoin-nya dikurangi setengahnya. Ayo kita mulai. Kita hitung jumlah Bitcoin untuk setiap fase. Ingat, satu fase sama dengan kira-kira 4 tahun ya bro. Fase pertama, 210.000 blok dikali 50 Bitcoin sama dengan 10,5 juta Bitcoin. Terjadi halving, hadiah 50 Bitcoin per blok dipotong, jadi setengahnya jadi 25 Bitcoin per blok, masuk ke fase kedua. Fase kedua, 210.000 blok dikali 25 Bitcoin sama dengan 5,25 juta Bitcoin. Terjadi halving dari 25 Bitcoin per blok menjadi 12,5 Bitcoin per blok, masuk ke fase ketiga. Fase ketiga, 210.000 blok dikali 12,5 Bitcoin sama dengan 2,625 juta Bitcoin. Terjadi halving dari 12,5 Bitcoin per blok menjadi 6,25 Bitcoin per blok, masuk fase keempat. Fase keempat, 210.000 blok dikali 6,25 Bitcoin sama dengan 1,3125 juta Bitcoin. Terjadi halving dari 6,25 Bitcoin per blok menjadi 3,125 Bitcoin per blok, masuk fase kelima. Fase kelima, 210.000 blok dikali 3,125 Bitcoin sama dengan 656.250 Bitcoin. Aduh, capek juga nih. Gimana, masih mau dilanjutkan hitungannya? Silahkan minum dulu kopi atau tehnya bro, nyantai aja. Sambil kalian minum teh atau kopi, saya akan hitung berapa total Bitcoin yang dihasilkan dari 5 fase tadi ya. Ini dia hasilnya, jumlah Bitcoin yang dihasilkan selama 5 fase atau sekitar 20 tahun, 5 dikali 4 tahun adalah 20.343.750 Bitcoin. Di fase kelima kita lihat jumlah Bitcoin yang dihasilkan udah bukan jutaan lagi. Dari fase 1 ke fase berikutnya, semakin sedikit Bitcoin yang dihasilkan. Ini dia, saat yang sudah ditunggu-tunggu. Sekarang waktunya kamu sendiri yang membuktikan bro. Lanjutkan hitungan kita tadi. Terakhir kita hitung fase kelima. Sekarang coba lanjutkan fase ke-6 sampai fase ke-10. Video ini bisa kamu pause dulu bro. Setelah fase 10 selesai, kamu jumlah total Bitcoin yang dihasilkan dari fase ke-1 sampai fase ke-10. Catat hasilnya. Dan kamu bisa lanjutkan video ini untuk menemukan apakah jawaban kamu benar di akhir video ini. Berapapun hasil hitungan kamu bro, hasilnya pasti kurang dari 21 juta. Kalau lebih berarti kalkulator kamu rusak atau kamu salah pencet.
Jadi angka 21 juta ini muncul dari desain reward, bukan angka sakral yang jatuh dari langit. Kalau ada yang bilang jumlah Bitcoin bisa ditambah sesuka kita, pasti dia belum tahu hitungan seperti yang baru saja kita bahas. Dan kalian gak usah repot-repot meyakinkan mereka, share aja video ini biar mereka tonton dan mikir sendiri. Video ini belum selesai bro. Hitungan matematika bikin pusing, jadi gak usah terlalu dipikir. Yang lebih penting nih, kelanjutan dari cerita ini, yaitu alasan kenapa jumlah Bitcoin dibatasi. Kenapa harus ada batas supply? Kalau Bitcoin nggak dibatasi, apa yang terjadi? Ya, sama aja kayak fiat money, uang biasa, yang bisa dicetak seenaknya. Inflasi merajalela. Apa itu inflasi? Susah jelasinnya, tapi jelas banget efeknya. Ingat kan gaji pertama saya yang 225.000 itu? Waktu saya terima, uang itu bisa buat biaya hidup saya sebulan, buat makan, transport, bayar kos, sedikit nabung, dan kasih orang tua. Tapi sekarang duit segitu cuma cukup buat beli beras 15 kilo. Itu pun yang kualitas biasa aja. Semoga dengan contoh itu paham ya apa yang saya maksud inflasi. Satoshi bikin sistem kelangkaan supaya Bitcoin mirip emas digital. Kalau barang langka, nilainya bisa naik seiring waktu. Kalau barang berlimpah, nilainya jeblok. Itu sebabnya batas supply adalah nyawa Bitcoin. Ternyata Satoshi berhasil, Bitcoin nilainya sangat rendah di awal peredarannya. Bursa New Liberty Standard mencatat pertukaran Bitcoin pertama dengan dolar pada akhir tahun 2009, yaitu 0,00099 dolar per Bitcoin. Tapi sekarang, pada saat video ini dibuat, nilainya mencapai hampir 97.000 dolar per Bitcoin. Dari penjelasan sebelumnya, kita sudah paham bahwa batas jumlah Bitcoin adalah 21 juta. Kalau masih ditanya, kenapa 21 juta? Kenapa bukan 50 juta? Misalnya, ini pertanyaan yang sering banget saya terima. Jawabannya, angka absolut gak penting. Yang penting adalah kelangkaannya relatif. Kalau total supply 50 juta, satuan Satoshi, pecahan terkecil Bitcoin, juga bisa disesuaikan. Jadi, ini bukan soal angka 21 juta versus 50 juta, tapi proporsi, desain ekonomi, dan psikologi pasar. Satoshi terinspirasi dari emas. Emas susah ditambang, harganya stabil. Kalau tiba-tiba emas bisa ditambang di mana-mana, harganya ambruk. Bitcoin juga gitu. Kalau nggak ada batasnya, orang tinggal mining sebanyak-banyaknya, nilainya bisa runtuh. Masa depan Bitcoin setelah semua tersedia. Gimana nanti kalau semua 21 juta Bitcoin sudah beredar? Apakah mining berhenti? Enggak bro. Penambang akan tetap dibayar dari biaya transaksi, transaction fee. Jadi sistem tetap jalan, meskipun hadiah blok 0. Apa artinya buat investor pemula? Nah, buat kalian yang pemula, ngerti angka 21 juta itu penting banget. Kenapa? Karena ini berarti Bitcoin nggak bisa dimain-mainin kayak uang kertas. Bitcoin langka, kalau demand naik, harga bisa naik. Tapi ingat, risiko tetap ada, jadi selalu belajar dan pahami risikonya sebelum investasi. Kesimpulan, jadi bro, angka 21 juta itu bukan angka sembarangan. Itu hasil desain matematis, ekonomi, dan psikologi pasar yang brilian dari Satoshi Nakamoto. Dan ini salah satu alasan kenapa Bitcoin jadi aset yang unik, beda dari mata uang biasa. Oh iya, kamu masih nunggu berapa jumlah Bitcoin dari fase 1 sampai fase 10 kan? Ini dia hitungannya bro, cocok nggak? Kalau nggak cocok, periksa aja bedanya di mana. Penutup. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, comment, dan share video ini, terutama buat teman-teman yang masih ragu soal Bitcoin. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten berikutnya. Sebelum berpisah, sekarang saatnya kamu membuktikan bahwa jumlah Bitcoin gak akan lebih dari 21 juta. Dan saya yakin kamulah orangnya yang bisa buktikan itu, bro. Caranya, teruskan hitungan kita tadi ke fase 11, fase 12, fase 13, dan seterusnya. Kalau udah sampai 21 juta Bitcoin, jangan lupa kabarin saya ya bro. Sampai ketemu di video berikutnya bro, saya Anton, salam nyicil kripto.